Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hari. Salam budaya. Jadi sekarang kita bahas dulu soal perkembangan teknologi. Baik. Adi ya. Yom di. Aku kah Adi? Barang kamu siapa? Pembahasannya nih. Aku jagain. Jangan ikam bang. Adi ya. Oke, baik. Maaf dari mengganggu. Malam ini kita akan membahas beberapa materi. Maaf dipotong. Tolong dikerasi dikit di suaranya di. Nggak kedengaran. Bentar, ada kipas tadi, matiin kipas dulu. Oh ya. Oke. Ada Ya. speaker di, suara kamu kurang jelas di. Bujur kurang kah? Nah lagi ini pasang. Nah, ini pasang tadi kurang. Oke. Itu aja biar Ram. Yo. Lanjut ya. Jadi kita membahas materi untuk diskusi kita pada malam hari ini. Yang pertama itu tentang perkembangan teknologi informasi secara detail. Jadi teknologi informasi ini bukan sekadar alat bantu, melainkan telah menjadi tulang punggung dalam peradaban modern. Nah, perkembangannya itu sangat eksponensial, telah mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Nah, kemudian ada beberapa sejarah singkat terkait perkembangan teknologi. Yang pertama, evolusi sejarah TI dari analog ke digital. Generasi awal dimulai pada 1940 sampai 1970-an. Komputer raksasa itu namanya mainframe, kartu punch, dan kelahiran internet awal ARPANET. Kemudian era personal komputer 1980 sampai 1990-an. PC masuk ke rumah dan kantor, munculnya graphical user interface, software perkantoran yaitu Microsoft Office, dan munculnya jaringan lokal. Kemudian pada tahun 2000-an itu revolusi internet, yaitu web 2.0, internet interaktif, munculnya e-commerce dan mesin pencari Google. Kemudian era mobile dan cloud itu di tahun 2010-an didominasi oleh smartphone iOS dan Android. Kemudian di era kita ini, era kecerdasan tahun 2020 sampai dengan sekarang, yaitu kecerdasan AI, kemudian Internet of Things, IoT, Big Data, Metaverse, dan komputasi kuantum. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman atau ada tambahan tentang diskusi ini? Pendapat ya. Atau ada tambahan lagi atau apa gitu untuk kita berdiskusi pada malam ini? Untuk pembahasannya ya pendapatnya itu jadi menurut perkembangan teknologi, informasi itu memang membawa banyak sekali manfaat. Hampir semua kegiatan jadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Contohnya dalam belajar, kita bisa akses materi kapan saja lewat internet. Dalam kehidupan sehari-hari, juga pembayaran belanja, bahkan transportasi sudah terbantu dengan teknologi. Contohnya seperti kayak QRIS, terus pesan ojek online, taksi online, itu. Tapi di sisi lain, teknologi juga punya tantangan. Banyak orang yang jadi kecanduan HP, kurang interaksi. Contohnya kurang interaksi itu ya, dia kayak orang nolep gitu, dia berteman dengan HP aja. Bahkan, rawan terkena penipuan online. Contohnya seperti website-website yang untuk penipu hoax gitu. Kayak contohnya undangan online atau apa ya dari orang yang tidak kita kenal itu hati-hati jangan dibuka. Jadi menurut kami, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi secara bijak. Kalau dipakai dengan benar, teknologi akan jadi alat yang membantu, bukan justru merugikan.
Apakah ada pendapat lain dari teman kelompok nih? Itu pendapat menurut saya pribadi. Untuk Kaldi, Oke, pendapat saya cukup kesimpulan aja ya. Seperti kayak perubahan budaya. Implementasi kita sekarang ini seperti TI seringkali memerlukan perubahan dalam budaya organisasi. Seperti karyawan perlu dilatih untuk menggunakan sistem baru dan beradaptasi dengan cara kerja yang baru. Seperti kita sekarang kan banyak perkembangan. Mungkin itu saja. itu saja ya. Waktu kita lumayan banyak Baik. loh. Ya 15 menit lah itu. Baik. Bagus. Tambahan yang cukup baik untuk diskusi. Ya, betul sekali sih, terkait dengan perkembangan TI. Di sisi lain ada sisi positif dan di sisi lainnya lagi ada sisi negatifnya. Tentu walaupun secanggih-canggihnya teknologi membantu pekerjaan kita, pasti ada hal-hal di belakangnya yang membuat itu menjadi tidak baik bagi kita, bahkan bisa jadi bumerang bagi kita. Kemudian disampaikan oleh Aldi tadi, implementasi TI ini sangat berguna untuk kita dalam mempermudah pekerjaan, dalam melanjutkan pekerjaan. Dengan adanya teknologi tentunya akan meringkas pekerjaan yang kita miliki. Mungkin sedikit kesimpulan, teknologi memang memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan kita dan perubahan teknologi terus berkembang. Tentunya ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin, jangan menjadi bumerang bagi kita, karena sebaik-baiknya teknologi pasti ada hal buruk di belakangnya. Mungkin lanjut ke materi yang kedua kayaknya ya, tentang implementasi sederhana teknologi informasi di lingkungan sekitar. Mungkin saya akan buka sedikit tentang apa saja implementasinya. Teknologi canggih tidak harus selalu menggunakan robot ataupun menggunakan AI, namun nilainya justru terletak pada bagaimana teknologi tersebut dapat diimplementasikan secara sederhana untuk memecahkan masalah sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidup di lingkungan sekitar. Nah, lantas apa saja contoh-contoh implementasi sederhana? Yang pertama, dalam lingkungan rumah tangga, ada Google Forms atau WA Group. Untuk apa? Untuk mengumpulkan data dengan cepat, misalkan data warga, misalkan polling, kita mau misalkan kelas yang kosong nih, kelas berapa, di polling gitu. Ini merupakan implementasi sederhana dari adanya WhatsApp Group, kemudian memberikan info dengan cepat pada kita. Misalkan ada info maulid nih, melalui grup kita sekian detik sudah tahu infonya gitu kan. Kemudian ada info keluarga yang meninggal atau ada bencana gitu, kita dapat infonya cepat biasanya lewat WhatsApp Group. Itu salah satu contoh dari rumah tangga. Kemudian ada juga digital payment, yaitu pembayaran digital seperti menggunakan Dana, GoPay, dan OVO. Sekarang pembayaran sangat dipermudah, apalagi adanya QRIS, jadi tinggal tap-tap aja gitu. Misalnya kita ada saldo aja. Kemudian untuk memudahkan kita dalam transaksi yang kecil dan cepat gitu kan, tanpa perlu uang tunai. Jadi tinggal perlu jaringan dan saldo, kita bisa melakukan transaksi tanpa uang tunai lagi. Kemudian ada aplikasi keuangan, itu untuk memantau keuangan kita, untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran kita, dan mencatat pengeluaran dan pemasukan kita. Kemudian ada Google Drive atau Dropbox, tentunya untuk menyimpan dokumen-dokumen penting. Kemudian untuk menyimpan kenangan-kenangan kita, biasanya di Google Drive itu aman sekali ya. Lanjut, lingkungan implementasi yang kedua, yaitu di lingkungan usaha kecil dan UMKM, yaitu media sosial, Instagram, Facebook, dan TikTok. Ini menjadi bukan lagi sebagai media sosial untuk kita nonton-nonton
video-video lucu, video-video orang, tapi juga tempat untuk kita melakukan pemasaran, untuk kita melakukan iklan-iklan, bisa melalui sekarang Instagram, Facebook, kita bisa jualan di sini untuk memudahkan kita dalam menjangkau konsumen, untuk mempermudah kita memperkenalkan barang kita ke orang-orang. Biasanya kita live TikTok, kemudian ada juga yang live IG, jualan via TikTok. Kemudian lanjut, yang kedua, implementasi di lingkungan usaha kecil dan UMKM, itu ada GoFood dan GrabFood ya. Sebagaimana kita tahu, kita gampang sekarang pesan makanan bisa lewat HP, bisa santai-santai di rumah, makanan datang. Itu merupakan implementasi dari teknologi informasi di lingkungan usaha kecil dan juga bagi kita. Kemudian ada aplikasi sederhana seperti buku-buku akuntansi. Kemudian ada website yang sederhana seperti WordPress dan Card, itu untuk membuat kartu digital. Kemudian ada juga implementasi di lingkungan pendidikan seperti Google Classroom ya, belajar melalui Google Classroom. Kita mengerjakan tugas lewat Google Classroom, dikumpul di Classroom. Kemudian dosen isi materi lewat Google Classroom misalnya. Kemudian ada quizzes, itu mengerjakan soal-soal via quiz. Kemudian ada lagi Zoom seperti ini, kita bisa belajar jarak jauh tanpa ketemu. Ini merupakan kemudahan yang diberikan oleh teknologi informasi untuk implementasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhananya mungkin teman-teman. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Apakah ada tambahan lagi atau masukan atau apapun untuk kita diskusikan lanjutannya? Oke, mungkin sedikit tambahan dari saya. Silakan. Jadi perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat dan telah mengubah banyak aspek kehidupan kita. Seperti contohnya seperti internet, teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik terhubung ke internet dan saling berkomunikasi, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan hidup sehari-hari. Contohnya adalah smartwatch yang dapat memantau jadwal dan aktivitas kita, seperti internet jaringan internet yang lebih cepat dan stabil memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan berpengalaman online yang lebih lancar. Banyak contoh-contohnya yang harus kita pahami. Mungkin itu saja. Langsung penutupannya. Tiga 13 menit. Siap. Nah, baik, mungkin saya akan menambahkan nih untuk yang sekalian penutupnya terakhir. Jadi, menurut kelompok kami, perkembangan teknologi informasi itu sudah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dulu orang masih mengandalkan surat atau telepon, kabel untuk komunikasi, sekarang dengan sekali klik kita bisa terhubung dengan siapa saja. Contohnya ya lewat WhatsApp, untuk komunikasi sederhana lah. Zoom itu untuk meeting, jarak jauh, atau media sosial. Hal ini menunjukkan kalau teknologi informasi bukan sekadar alat bantu, tapi sudah menjadi bagian penting dari gaya hidup manusia modern. Dan dalam di bidang pendidikan, teknologi sangat membantu mahasiswa atau pelajar bisa belajar secara online. Belajar secara online ya, contohnya kayak gini, kayak Zoom gini, tanpa harus bertemu, terus bisa mencari referensi jurnal seperti PDF itu lewat online, bahkan ikut kuliah daring tanpa harus hadir di kelas. Kalau misalnya ada halangan, dosennya tidak bisa untuk melakukan pembelajaran.
Dan di dalam dunia kerja, sistem komputer, internet, dan aplikasi digital membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan data bisa tersimpan dengan aman. Dan di masyarakat umum, implementasi teknologi juga sudah terlihat jelas. Ya, contohnya seperti tadi itu ojek online, Grab untuk pesan makanan, pesan transportasi yang menghubungkan driver dengan penumpang lewat aplikasi. Untuk pembayaran juga sangat simpel juga sih untuk sekarang tuh, bisa lewat QRIS atau e-wallet lainnya itu yang seperti dijelaskan Adi tuh, saldonya aja ya. Namun, kami juga melihat dampak negatif yang harus diperhatikan. Pertama, orang jadi terlalu bergantung pada gadget, sehingga kurang berinteraksi secara langsung. Kedua, ancaman kejahatan digital. Keancaman kejahatan digital itu banyak, malah lebih berbahaya sih. Contohnya itu kayak pencurian data-data itulah. Jadi lebih hati-hati aja dalam melakukan teknologi zaman sekarang itu. Jadi kalau tidak bijak, teknologi yang seharusnya membantu malah bisa merugikan kita. Jadi menurut pendapat kelompok kami, teknologi informasi ini ibarat dua sisi mata. Satu sisi membuat banyak manfaat bagi kita dan para orang lain itu, dan di sisi lain ada tantangan yang harus diwaspadai. Solusinya ya kita sendiri, bagaimana kita menggunakannya agar bisa aman dari itu semua. Baik itu pendapat dari saya. Dan untuk kesimpulan dan sarannya itu sudah. Bagaimana? Teguh, waktu kita sudah berapa menit berjalan? Waktu Oke. kita jalan 17 menit. Dari sudah 17 menit. Iya. Baik. Apa ada tambahan untuk Aldi? Silakan Aldi, silakan. Kalau Saudara Aldi, silakan. Mungkin kayaknya cukup. Mungkin kita akhir aja pembahasan kali ini. Saran dari kelompok kami, teknologi informasi sebaiknya digunakan dengan bijak. Jangan hanya dibuat hiburan, tapi juga dibuat hal-hal positif seperti belajar atau kerja, menonton konten yang bermanfaat. Ya, pokoknya hal-hal positif, jangan membawa hal buruk negatif. baik. Baik. Terima kasih Bung Aldi. Ya, mungkin itu saja. Baik, mungkin silakan bisa diakhiri Bung Aldi. Untuk mengakhiri present kita hari ini, malam ini. Silakan. Mungkin presentasi kita apa ya hari ini? Diskusi kita hari ini. Belum perkenalannya kita dari kelompok berapa? Kita kelompok. Oke, kita sekalian penutup. Bentar. Kita kelompok berapa itu? Karena ditambahi kan kamu potong lo terus kamu tambahi. Karena tinggal ditulis. Oke. Nah, ini kita. Oke. Jadi selesai diskusi kita hari ini, teman-teman, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah. Dan menutup majelis kita hari ini, kita baca dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Shallallahu Nabi Muhammad. Amin. Wabarakatuh. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aldi. saya akhiri rapat Zoom kali ini. Terima kasih untuk teman-teman dan terima kasih.